Bab 441, Evolusi Kedua. Ketika sistem telah mengusir pihak Zero Wing dari domain GAT, si Feng secara otomatis dikirim ke sleep space-nya. Dia belum sepenuhnya keluar dan masih bisa menjelajah internet. Dia juga bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Menyebutkan daftar teman sistemnya, si Feng menemukan bahwa setiap temannya berada dalam kondisi cuti, bukan di domain dewa. Mereka semua ada di sleep spaces masing-masing. Tidak ada orang di domain dewa? Apa yang terjadi di sini? Si Feng bingung, karena ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu seperti ini. Dia telah dikeluarkan dari permainan sebelum dia memiliki kesempatan untuk membaca pemberitahuan darurat. Sekarang, dia tidak bisa masuk ke domain GAT dan tidak bisa menghubungi siapapun untuk bertanya tentang pemberitahuan sebelumnya. Setelah itu, si Feng menghubungi Aqua Rose dan yang lainnya, berharap untuk mengumpulkan beberapa informasi. Sayangnya, Aqua Rose dan yang lainnya berada dalam situasi yang sama. Sistem telah mengeluarkan mereka dari game setelah menerima notifikasi juga. Kurasa aku hanya bisa memeriksa forum resmi, si Feng menghela nafas. Biasanya, informasi penting tidak tersedia di forum resmi. Namun, sesuatu yang besar pasti telah terjadi di domain dewa jika mereka diusir secara paksa dari permainan. Benar saja, setelah masuk ke forum resmi, ia menemukan bahwa semua orang melakukan diskusi panas tentang pengusiran mereka. Namun, untuk beberapa alasan, semua orang telah menerima pemberitahuan mereka 2 jam yang lalu. Sedangkan kelompok si Feng hanya menerima pemberitahuan mereka beberapa detik sebelum sistem dewa utama mulai mengeluarkan pemain dari permainan. 2 jam yang lalu, bukankah itu sekitar waktu aku membunuh Crimson Shadow Wolf? Si Feng menghitung waktu, dan itu cocok dengan hampir sempurna. Apakah membunuh serigala bayangan menyebabkan sistem dewa utama untuk memulai evolusi kedua domain dewa? Memberikan beberapa pemikiran, si Feng merasa bahwa itu sangat mungkin. Sebelumnya, ketika partainya telah masuk ke Land of the Fallen Star, mereka kebetulan mengaktifkan Free Combat System. Kemungkinan sistem dewa utama telah menggunakan partai mereka sebagai percobaan. Setelah melihat bahwa mereka telah dengan mudah mengalahkan peringkat rare Lord Crimson Shadow Wolf, sistem dewa utama pasti telah memutuskan untuk memulai evolusi kedua domain dewa. Mempertimbangkan situasinya, si Feng benar-benar tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosi yang mengalir di hatinya. Sekarang setelah domain GAT memulai proses peningkatan sistem kedua, pemain harus menunggu hingga hari berikutnya untuk masuk. Banyak pemain di forum telah menyatakan frustrasi mereka dengan peningkatan sistem baru. Setelah sistem mengalami peningkatan pertama, sistem memberi para pemainnya rasa pertempuran yang sesungguhnya. Kesulitan keseluruhan dari permainan telah membuat lompatan besar, memengaruhi petualangan, penggilingan, dan leveling bagi mereka yang ada di domain GAT. Namun, hanya beberapa saat setelah peningkatan pertama, peningkatan sistem kedua sudah dimulai. Setelah peningkatan ini, kesulitan permainan mungkin mengejutkan sebagian besar pemain. Peningkatan ini juga membuat si Feng sakit kepala. Evolusi kedua domain dewa telah terjadi terlalu cepat. Berdasarkan timeline asli, itu seharusnya tidak terjadi selama beberapa bulan lagi. Dia tidak siap untuk itu sekarang. Memang, seperti yang dia duga, setelah peningkatan sistem kedua, sistem memerangi gratis akan diperkenalkan ke dalam permainan. Dalam pertempuran di masa depan, persyaratan kontrol pemain atas keterampilan mereka akan menjadi sangat menuntut, dan kesalahan mungkin akan mengarah pada tembakan persahabatan.
Itu terutama berlaku untuk keterampilan AoE. Setelah evolusi kedua domain dewa, daripada mati di tangan monster, banyak pemain akan mengirim diri mereka ke kuburan dengan kemampuan mereka sendiri. Karena hal ini, banyak pemain akan bertindak konservatif ketika bertarung dalam grup lama setelah peningkatan. Selain itu, setelah evolusi kedua, kesulitan Dungeons juga meningkat secara signifikan. Namun, meskipun evolusi kedua telah membuat permainan lebih menantang dan realistis, peningkatan sistem juga menambah manfaat bagi pemain. Dan itu adalah peningkatan skill proficiency. Setelah evolusi kedua, gaya bertarung pemain juga mengalami transformasi besar. Pemain tidak lagi perlu melantunkan mantra atau meneriakkan nama keahlian mereka untuk menggunakannya. Tidak, pemain akan mengaktifkan keterampilan mereka dengan gerakan. Setiap keterampilan memiliki seperangkat gerakan standar. Selama pemain melakukan gerakan yang sesuai, mereka dapat mengaktifkan keterampilan yang diinginkan. Setelah evolusi kedua, pemain tidak lagi diharuskan untuk merusak monster dengan keterampilan mereka untuk meningkatkan kecakapan skill. Sekarang, ketika para pemain mencapai tingkat penyelesaian 50% dengan keterampilan, mereka akan mendapatkan 1 poin dari kemahiran keterampilan mereka. Selain itu, kecakapan keterampilan yang diberikan akan meningkat dengan persentase dari tingkat penyelesaian mereka. Dengan begitu, bahkan jika pemain bertarung dengan monster dengan level yang sama atau 2 atau 3 level lebih rendah, mereka masih bisa meningkatkan kemahiran skill mereka. Saat pemain memperoleh kemahiran keterampilan, level keterampilan mereka juga akan tumbuh. Dengan keterampilan tingkat tinggi, pemain akan lebih mudah membunuh monster. Para pemain pasti akan merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya bertarung seperti itu pada awalnya. Namun, setelah beradaptasi dengan sistem memerangi gratis, pemain akan menemukan bahwa gaya baru memungkinkan mereka menampilkan lebih banyak kekuatan tempur mereka. Namun, itu tidak akan mudah bagi pemain untuk beradaptasi dengan gaya bertarung yang realistis ini. Biasanya, seseorang harus menjalani periode pelatihan khusus yang panjang untuk membiasakan diri dengan keterampilan mereka. Jika seseorang tidak siap untuk menghabisi, kekuatan keterampilan akan menderita. Aku harus bergegas dengan pusat pelatihan, si Feng mendesah pelan. Tak lama setelah evolusi kedua domain God, pusat pelatihan dan dojo seni bela diri, yang saat ini sedang menurun, akan menjadi populer secara instan. Setelah beberapa waktu, si Feng menjelajahi berita domain dewa. Selain berita tentang kerajaan bintang bulan, si Feng juga mencari informasi tentang beberapa kerajaan di sekitarnya dan kekaisaran naga hitam. Tak satu pun dari kekaisaran di domain dewa yang bisa diremehkan. Persaingan dalam suatu kekaisaran jauh lebih intens daripada kompetisi di kerajaan. Sebuah kerajaan seperti Star Moon hanya memiliki sekitar 4 atau 5 persekutuan kelas 1 yang bersaing saat ini. Beberapa kerajaan kecil mungkin hanya memiliki 1 atau 2 persekutuan kelas 1. Namun, kerajaan berbeda. Tidak hanya mereka mengatur wilayah besar, tetapi ada juga pemain yang jauh lebih banyak. Mereka juga memiliki banyak sumber daya. Jumlah persekutuan kelas 1 yang berada di suatu kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan satu kerajaan. Secara statistik, setidaknya ada 7 gubernur kelas 1 di sebuah kerajaan. Ada juga banyak guild kelas 2 yang naik menjadi guild kelas 1 karena investasi perusahaan besar. Di masa lalu, ada total 9 guild kelas 1 di Kekaisaran Naga Hitam.
Kekaisaran itu berkali-kali lebih kuat dari kerajaan bintang bulan tetangga. Di masa depan, jika Si Feng ingin mengukir tempat untuk dirinya sendiri di domain dewa, mendominasi kerajaan bintang bulan tidak akan cukup baik. Setelah sekilas melirik berita domain God hari ini, Si Feng merasakan beban yang sangat besar di pundaknya. Zero Wing baru saja memperoleh Guild Residence setelah banyak kesulitan. Namun, beberapa guild kelas 1 di Kekaisaran Naga Hitam telah mendirikan Guild Residence mereka sendiri. Dalam hal kecepatan pengembangan, persekutuan ini tidak jauh di belakang Zero Wing. Selain dari guild-guild ini yang mendirikan Guild Residence mereka sendiri, berbagai guild besar juga mulai membeli real estate utama di beberapa kota. Pembelian ini termasuk rumah lelang, pusat perdagangan virtual, bank, restoran kelas tinggi, dan sejenisnya. Di masa depan, mereka akan menjadi sumber penghasilan utama guild. Setelah domain dewa telah menghabiskan beberapa tahun berkembang, dunia menganggapnya sebagai rumah kedua bagi umat manusia. Sebagian besar orang di seluruh dunia menghabiskan hampir setengah hari mereka di domain dewa. Selain itu, waktu berlalu lebih lambat di dalam domain dewa daripada di dunia nyata. 1 jam pada kenyataannya sama dengan 2 jam di domain dewa. Berdasarkan pada jumlah waktu yang dialami seseorang, kehidupan orang-orang di domain Tuhan mungkin bahkan lebih lama dari hidup mereka di dunia nyata. Dalam pengaturan domain dewa, kota NPC dan kota yang didirikan pemain berbeda. Jika pemain tinggal di kota-kota NPC, mereka tidak perlu takut terlibat dalam pertarungan antara kekuatan besar. Kota-kota yang didirikan oleh pemain, di sisi lain, dapat dihancurkan. Karenanya, ini telah menghasilkan real estate di kota-kota NPC menjadi sangat berharga. Tidak ada yang lebih berharga daripada real estate di kota-kota NPC. Semakin banyak Si Feng membaca informasi ini, semakin dia menyadari perlunya mendapatkan sejumlah besar koin emas. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bersaing dengan para guild kelas 1 yang didanai dengan baik ini? Secara tidak sengaja, Si Feng menghabiskan lebih dari setengah hari meneliti berbagai perserikatan besar di domain dewa. Tiba-tiba, ketika dia keluar dari kabin game virtual, bel pintu berdering. Bab 442, Gaya Baru Tempur. Si Feng agak terkejut ketika dia mendengar bel pintu berdering. Dia baru saja pindah ke apartemen baru ini, jadi tidak banyak orang yang tahu di mana dia tinggal. Biasanya, Blackie dan yang lainnya hanya akan menghubunginya dengan menelepon, bukan memburunya begitu pagi. Siapa itu? Si Feng bertanya-tanya saat dia mengetuk arloji kuantumnya untuk menampilkan pemandangan di luar pintunya. Melihat dari dekat, Si Feng melompat ketakutan ketika dia melihat siapa itu. Orang yang saat ini berdiri di luar pintunya tidak lain adalah kelas monitor wanita, Zhao Ruoxi. Dia saat ini mengenakan pakaian olahraga, dan rambutnya dikuncir. Dia memancarkan aura muda dan tampak benar-benar memukau. Kenapa dia ada di sini? Si Feng ingat bahwa ulang tahun Zhao Ruoxi adalah bulan depan. Bahkan jika dia datang untuk mengirim undangan, bukankah itu terlalu dini? Namun, karena dia sudah tiba, Si Feng tidak bisa berpura-pura dia tidak ada di rumah. Tak berdaya, dia dengan cepat merapikan dirinya dan pergi ke pintu. Segera setelah Si Feng membuka pintu, mata almond Zhao Ruoxi melebar. Dengan tatapan khawatir, dia bertanya, Si Feng, apakah kamu benar-benar setuju dengan Paman Xiao untuk berpartisipasi dalam pertandingan? Mendengar pertanyaan Zhao Ruoxi, Si Feng mengerti inti dari situasinya. Xiao Yan dan Xiao Yu sangat terhubung dengan keluarga Zhao.
Bagaimana mungkin Zhao tidak pernah mendengar kejadian dramatis di pusat pelatihan biduk? Iya, aku setuju untuk pertandingan pameran. Si Feng mengangguk. Kamu benar-benar santai. Apakah kamu bahkan tahu siapa lawan kamu? Zhao Ruoxi menghela nafas tanpa daya ketika dia memeriksa penampilan Si Feng yang santai. Tidak, aku tidak. Namun, biduk akan menghubungi aku tentang hal itu sebelumnya, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu bagaimana menjadi gugup? Zhao Ruoxi menggerutu. Perilaku Si Feng membuatnya terdiam. Persaingan memperebutkan bukanlah masalah kecil. Itu terutama berlaku untuk pertandingan ini. Untuk pulih dari penurunannya, biduk telah berusaha mengundang banyak pejuang terkenal untuk berpartisipasi dalam pertandingan ini. Bahkan ada master seni bela diri di antara mereka. Meskipun Big Dipper telah menawarkan biaya penampilan yang mengesankan, mereka semua memiliki rencana perjalanan mereka sendiri. Tidak ada dari mereka yang punya waktu. Itu khususnya kasus untuk para ahli seni bela diri peringkat tinggi. Awalnya, lawanmu seharusnya menjadi juara tahun lalu dari kompetisi pertempuran kota Jinhai, tapi apa yang salah? Tanya Si Feng, tiba-tiba ingin tahu. Si Feng memiliki beberapa kenangan tentang Fang Qinghua, juara tahun lalu dari turnamen pertempuran kota Jinhai. Pria itu telah berpartisipasi dalam kompetisi tingkat provinsi dan memperoleh peringkat yang relatif mengesankan. Dia menjadi terkenal di seluruh kota Jinhai. Namun, Si Feng ragu bahwa dia akan kalah dari Fang Qinghua. Bagaimanapun, ada perbedaan mendasar antara mereka yang tahu kekuatan internal dan mereka yang tidak. Selain itu, fisik Si Feng saat ini lebih baik dari sebelumnya. Tapi lawanmu tiba-tiba berubah karena seseorang telah mengalahkan Fang Qinghua. Seseorang itu sekarang adalah lawanmu. Aku mendengar bahwa ketika dia bertarung dengan Fang Qinghua dikalahkan dengan 1 pukulan. Jika itu adalah kekalahan yang normal, itu tidak masalah. Namun, ketika orang itu mengirimkan pukulan terakhirnya, dia telah menggunakan kekuatan internal. Dia bahkan telah menyatakan minat besar untuk menjadi kepala instruktur di Big Dipper Training Center. Karenanya mengapa dia ingin menggantikan Fang Qinghua dalam pertandingan ini denganmu? Petik 2. Meskipun Zhao Ruoxi tahu Si Feng mahir dengan kekuatan internal, lawannya juga ahli kekuatan internal. Apalagi partai lain itu sangat kuat. Jika keduanya benar-benar saling bertarung, tidak ada yang tahu hasil seperti apa yang diharapkan. Seorang pakar kekuatan internal, ya? Bunga tiba-tiba muncul di dalam Si Feng. Para pakar pasukan internal bukanlah kubis yang mudah ditemukan di jalanan. Bahkan setelah 1 dekade, para ahli seperti itu sangat sulit ditemukan. Si Feng hanya menguasai kekuatan internal karena keberuntungan, dan dia tidak pernah melawan pakar kekuatan internal lain di dunia nyata. Namun, sebelum ini, Si Feng belum pernah mendengar ada pakar kekuatan internal di kota Jinhai, apalagi pakar kekuatan internal di pusat pelatihan gayung besar. Di masa lalu, tidak ada kepala instruktur di biduk. Namun, orang seperti itu tiba-tiba muncul. Benar-benar tidak terduga. Apakah sejarah berubah karena reinkarnasi aku? Si Feng merenung sedikit. Ketika dia memikirkan tentang perubahan pada domain dewa, kepastiannya tumbuh. Setelah Zhao Ruoxi memberi kuliah pada Si Feng selama beberapa waktu, dia memperhatikan bahwa teman sekelasnya tampaknya tidak terlalu peduli dengan lawannya. Oleh karena itu, dia mengintensifkan kuliahnya, berharap dapat menghalangi Si Feng untuk berpartisipasi dalam kompetisi.
Kecocokan antara para pakar kekuatan internal bukanlah hal yang lucu. Satu kesalahan dapat menyebabkan cedera serius dan mungkin memiliki dampak di masa depan. Xi Feng adalah pakar kekuatan internal, prospek masa depannya tidak terbatas. Tidak perlu mempertaruhkan nyawanya untuk posisi kepala instruktur Big Dipper. Pada akhirnya, bagaimanapun, Xi Feng menolak saran baik dari Zhao Ruoxi. Dia tidak hanya melakukan itu untuk menjadi kepala instruktur biduk. Sebagian besar, dia melakukan ini untuk pengembangan Zero Wing di masa depan. 5 kabin game virtual dan 15 botol nutrien fluid S-Rank terlalu penting bagi Zero Wing. Jika Zero Wing bisa membina lebih banyak ahli, Xi Feng tidak harus melelahkan dirinya sendiri yang berlari ke kiri dan ke kanan untuk persekutuan. Dia bisa fokus pada keinginannya sendiri. Setelah itu, Xi Feng mengobrol dengan Zhao Ruoxi selama beberapa waktu. Setelah Zhao Ruoxi pergi, Xi Feng memulai pelatihan hariannya. Sejak dia memiliki kabin permainan virtual, pelatihan Xi Feng menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Selain itu, karena alasan yang tidak diketahui, pikirannya juga menjadi lebih aktif. Jika dia bisa memasangkan efek-efek ini dengan cairan gizi S-Rank, dia mungkin membaik lebih lanjut di area ini. Tanpa dia sadari, 1 hari telah berlalu. Pada jam 8 malam, pemutahiran sistem domain dewa selesai. Ketika Xi Feng memasuki domain dewa, tubuh virtualnya terasa sangat longgar. Kelima inderanya juga tumbuh lebih tajam. Pemimpin persekutuan, aku tidak bisa menggunakan salah satu keahlianku, seru Shadow terbang. Awalnya, ia bermaksud bergegas untuk menyelidiki apa yang telah berubah dengan peningkatan sistem. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan keahliannya. Tidak ada yang salah di sini, kata Blackie sambil menembakkan panah hitam ke pilar batu yang jauh. Tetapi setelah mantranya mengenai pilar batu, Blackie mengerutkan kening. Itu aneh. Itu bukanlah tujuan aku. Petik 2. Semua orang menjadi bingung tak lama setelah masuk kembali ke dalam permainan. Kelas huru-hara tidak bisa menggunakan salah satu keterampilan mereka, sedangkan keterampilan penyihir telah melemah dan menjadi kurang akurat. Xi Feng tidak segera mengungkapkan alasan untuk situasi ini. Sebagai gantinya, dia melakukan beberapa percobaan. Menghunuskan blade abisal, Xi Feng mengayunkan pedang. Tindakannya menyerupai gerakan yang akan digunakan saat mengaktifkan chop. Setelah itu, bilah cahaya melesat ke depan, mengiris pilar batu di depannya. Sama seperti yang aku pikirkan. Xi Feng cukup puas dengan serangannya. Dia bisa merasakan peningkatan kontrolnya terhadap tubuhnya. Adapun hanya menggunakan gerakan untuk mengaktifkan keterampilan, dia tidak sedikit pun terkejut olehnya. Sebaliknya, ia beradaptasi dengan perubahan dengan lancar. Setelah itu, ia menggunakan Earth Splitter, Thundering Flash, Thunder Flame Explosion, dan sebagian besar keahliannya yang lain, membius Aqua Rose dan pengamat lainnya. Ketua pemimpin, bagaimana kamu melakukan itu? Fire Dance sudah mencoba menggunakan keahliannya berkali-kali. Namun, terlepas dari apakah dia berteriak atau meneriakkan nama keahliannya diam-diam, tidak ada yang berhasil. Bagaimana bisa seorang assassin tanpa skill seharusnya membunuh monster? Ya, mari kita selami rahasia ini, pemimpin persekutuan. Flying Shadow sama-sama gelisah. Ini sangat sederhana. Setelah evolusi domain dewa ini, kamu tidak lagi mengaktifkan keterampilan dengan ucapan atau mantra. Sekarang, kamu harus melakukan gerakan yang tepat untuk menggunakan keahlian kamu. Silahkan dan cobalah.
Di skill menu, ada klip gerakan terkait dengan keterampilan. Si Feng tidak bisa menahan senyum ketika melihat antisipasi mengisi mata semua orang. Pada kenyataannya, bahkan jika dia tidak mengungkapkan perubahan, semua orang akan menemukannya sendiri setelah beberapa waktu. Terutama bagi para pemain yang sering mengubah skill menus mereka. Awalnya tidak ada video tutorial untuk menjelaskan cara menggunakan skill di menu skill. Namun, sekarang ada. Video-video tersebut secara khusus dimaksudkan untuk menjadi standar bagi para pemain, mengajari mereka cara menggunakan keterampilan mereka dengan lebih efisien. Setelah mendengarkan penjelasan si Feng, semua orang memulai eksperimen mereka sendiri. Sedemikian rupa, kelompok 6 orang si Feng menguji mekanisme baru ketika mereka mencari jalan keluar di tanah bintang jatuh. Sementara kelompok si Feng menjelajah, mereka tidak menyadari bahwa para pemain di seluruh domain dewa telah menjadi gila. Bab 443, Tingkat Penyelesaian. Setelah evolusi kedua domain dewa, penggunaan keterampilan menuntut lebih banyak pemain. Bahkan para ahli membutuhkan waktu yang relatif lama untuk beradaptasi dengan sistem baru ini. Saat kelompok si Feng mencari jalan keluar di Land of the Fallen Star, pertempuran melawan penduduk gua tidak bisa dihindari. Untungnya, si Feng tidak harus menanggung proses adaptasi ini seperti orang lain. Mengaktifkan sebagian besar keahliannya adalah sifat kedua baginya. Dia tidak punya masalah berurusan dengan beberapa elit dan elit khusus. Adapun Aqua Rose dan yang lainnya, mereka menggunakan monster ini untuk berlatih. Itu terutama berlaku untuk kelas jarak dekat seperti Fire Dance dan Flying Shadow. Saat ini, mereka masing-masing menghadapi level 27 elit peringkat Wolfman Warrior. Keduanya mengaktifkan keterampilan mereka terus-menerus saat mereka bertarung. Fire Dance mengacungkan True Fire Blades, menggambar busur merah yang memotong tubuh Wolfman Warrior. Bunga darah mekar, dan segera, kerusakan minus 2749 muncul di atas kepala monster elit. Namun, bagi Wolfman Warrior, yang memiliki 42.000 HP, kerusakan ini bukan apa-apa. Sistem Efficiency Completion Rate 56%, menghasilkan 69% efek skill. Kemahiran keterampilan +1. Melirik jendela pemberitahuan tempur, Fire Dance mengerutkan kening, merasa tidak puas dengan tingkat penyelesaiannya. Prajurit Wolfman berteriak dengan marah. Mengangkat palu perangnya, itu membanting senjata ke assassin sebelumnya. Memalingkan kakinya sedikit, Fire Dance dengan mudah menghindari palu perang. Membalikkan cengkeraman pada salah satu True Fire Blades, dia berputar dan mendorong pedangnya ke punggung Wolfman Warrior, gerakannya semulus air yang mengalir. Backstep, minus 2,523. AO. Prajurit Wolfman melolong kesakitan. Sistem, tingkat penyelesaian backstep 69%, menghasilkan 83% efek skill. Kecakapan keterampilan +2. Fire Dance jauh lebih mahir dengan gerakan backstep daripada dia dengan efficiency. Tingkat penyelesaian keterampilan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Namun, Fire Dance masih tidak puas. Jika ini adalah masa lalu, bahkan tanpa senjata seperti True Fire Blades, dia bisa dengan mudah mengeluarkan kerusakan setinggi itu. Setelah berlatih beberapa kali di Wolfman Warriors, Fire Dance mengerti betapa sulitnya untuk beradaptasi dengan sistem tempur baru. Ada terlalu banyak variabel. Kekuatan keterampilan pemain tergantung pada tingkat penyelesaian pemain. Itu tidak seperti sistem sebelumnya,
di mana pemain dapat menampilkan 100% efek skill dengan setiap penggunaan. Sekarang, bagaimanapun, itu tidak mungkin. Jika seseorang tidak melakukan gerakan skill dengan tepat, kerusakan akan diabaikan. Selain itu, bahkan lebih sulit untuk berhasil bergerak selama pertempuran. Secara keseluruhan, pertempuran sekarang 3 kali lebih sulit dari sebelumnya. Fire Dance sebelumnya mampu solo 1 atau 2 elit khusus, dan dia bahkan dianggap menantang kepala suku. Namun, sekarang, elit khusus terlalu kuat untuknya, apalagi seorang kepala suku. Di tempat lain, Flying Shadow juga mengernyit serius. Semakin dia bertarung, semakin frustrasi dia. Setelah beberapa upaya, Fire Dance berhasil menaikkan tingkat penyelesaiannya melewati 50%. Backstepnya bahkan telah mencapai tingkat penyelesaian 70%. Flying Shadow, di sisi lain, hanya bisa mencapai 50% dengan backstep, salah satu keterampilan paling sederhana yang ia miliki. Dan ia baru saja mendapatkan 1 poin kecakapan keterampilan untuk keterampilan tersebut. Adapun keterampilan lainnya, tingkat penyelesaian mereka semua di bawah 50%. Dibandingkan dengan Fire Dance dan Flying Shadow, setelah menghabiskan waktu berlatih, para penyihir partai bisa mencapai tingkat penyelesaian yang relatif tinggi. Mereka semua mencapai 60% atau lebih tinggi dengan keterampilan mereka. Namun, ini karena keduanya memiliki metode aktivasi yang berbeda. Ketika penyihir menggunakan skill, mereka melantunkan mantra dan melacak rune. Beberapa keterampilan hanya membutuhkan beberapa gerakan tangan dan mantra sederhana, sehingga mereka relatif mudah untuk digunakan. Hanya saja, waktu casting mereka saat ini jauh lebih lama dari sebelumnya. Itu terutama berlaku untuk mantra tingkat lanjut. Sementara semua orang mempraktikkan keterampilan mereka, si Feng, yang berdiri di depan pesta, melakukan pembantaian. Dihadapkan dengan puluhan prajurit Wolfman, si Feng berlari ke depan dan mengaktifkan Thundering Flash. 1 busur, 2 busur, 3 busur. Sebanyak 5 busur petir biru merobek monster elit. Serangkaian kerusakan menakutkan muncul di atas kepala mereka. Minus 2060, minus 2706, minus 3521, minus 4543, minus 6020. Seketika, lusinan Wolfman Warriors kehilangan hampir setengah HP mereka. Beberapa yang telah menerima hit kritis jatuh ke posisi terendah kritis. Selain itu, karena debuff damage amplification dari Thundering Flash, mereka akan menerima kerusakan 30% tambahan dari serangan di masa depan. Namun, kerusakannya tidak seberapa dibandingkan dengan tingkat penyelesaian Thundering Flash. Sistem tingkat penyelesaian flash petir 83%, menghasilkan 97% efek skill. Kecakapan keterampilan plus 3. Segera setelah serangannya, si Feng melompat ke udara. Saat dia mengangkat Abyssal Blade tinggi, kekuatan petir dan api muncul dari pedang. Dia kemudian membanting senjata ke arah pengumpulan Wolfman Warriors. Ledakan. Semua Warriors dalam area 10 yard langsung jatuh pingsan dan menerima lebih dari minus 7.000 kerusakan. Mereka yang telah menerima serangan kritis menderita lebih dari minus 14.000 kerusakan. Prajurit Wolfman dengan HP rendah hancur. Sistem, tingkat penyelesaian ledakan guntur api 74%, menghasilkan 89% efek skill. Kecakapan keterampilan plus 2. Saat si Feng mendarat, ia menindaklanjuti dengan chop.
menyerang 3 prajurit Wolfman dan memberikan lebih dari minus 2.800 kerusakan pada masing-masing sistem. Tingkat penyelesaian COP 85%, menghasilkan 100% efek skill. Kecakapan keterampilan plus 3. Hanya sesaat, Si Feng telah membasmi lusinan Wolfman. Berdiri di kejauhan, Aqua Rose dan yang lainnya terikat lidah setelah menonton pertempuran Si Feng. Setiap anggota partai secara pribadi mengalami betapa sulitnya mencapai tingkat penyelesaian keterampilan yang tinggi. Namun, ketika mereka melihat kesuksesan Si Feng, mereka tidak merasakan apa-apa selain kaget. Adapun prestasi Si Feng membunuh puluhan Wolfman Warriors, tidak ada dari mereka yang benar-benar memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang hal itu. Prajurit Wolfman hanyalah monster elit. Semua orang yang hadir dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Meskipun mereka memiliki masalah dalam menggunakan keterampilan mereka, serangan dasar mereka masih sangat kuat berkat peralatan mereka. Berurusan dengan elit ini hanya masalah waktu. Alasan keterkejutan mereka adalah kemampuan Si Feng untuk mencapai tingkat penyelesaian di atas 80%, namun setelah berlatih keras selama 4 jam terakhir, mereka hanya mencapai di atas 50%. Selain itu, bahkan ketika menggunakan Thunder Flame Explosion, skill yang dimiliki Si Feng paling tidak mahir, dia bisa melakukan tingkat penyelesaian di atas 70%. Namun, ini masih bukan aspek yang paling penting. Penggunaan biasa Si Feng dan rantai keterampilannya adalah yang paling mengesankan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Pemimpin persekutuan. Tidak bisakah kamu mengajari kami bagaimana kami dapat meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan kami? Aqua Rose iri dan mengagumi tingkat penyelesaian super tinggi Si Feng. Betul, ini tidak seperti kita banyak menuntut. Aku akan puas jika aku bisa mencapai tingkat penyelesaian 70%. Tingkat kelengkapan Blackie membuatnya sakit kepala. Pada awalnya, tingkat penyelesaian mereka meningkat relatif cepat. Dalam setengah jam, mereka berhasil mencapai 50%. Namun, mereka membutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk naik dari 50% menjadi 60%. Selain itu, semakin sulit untuk menaikkan tingkat penyelesaian mereka semakin tinggi. Pada saat ini, tingkat penyelesaian mereka pada dasarnya stabil. Sekitar 60%, mereka hanya bisa menampilkan sekitar 60% hingga 70% dari potensi keahlian mereka. Jika mereka bisa menstabilkan tingkat penyelesaian mereka di 70%, mereka hampir bisa menampilkan kekuatan mereka sebelumnya. Hanya ketika suatu keterampilan mencapai tingkat penyelesaian 85% ia dapat mewujudkan 100% efeknya. Jika tingkat penyelesaian bisa naik melampaui 85%, maka efek skill akan melebihi 100%. Jika mereka bisa meningkatkan laju penyelesaian semua keterampilan mereka melewati 85%, kekuatan tempur akan melampaui diri mereka sebelumnya. Semua orang sangat menantikan hari seperti itu. Sayangnya, mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasi tantangan sistem baru. Apakah kalian benar-benar ingin tahu cara meningkatkan tingkat penyelesaian kamu dengan cepat? Si Feng bertanya setelah merapikan barang rampasan. Dia tidak bisa menahan tawa saat dia melihat ke arah anggota pestanya. Bab 444, Jalur Seorang Ahli. Aqua Rose dan anggota Zero Wing lainnya mengangguk dengan penuh semangat sebagai jawaban atas pertanyaan Si Feng. Jika mereka bisa dengan cepat menaikkan tingkat penyelesaian keterampilan mereka, kekuatan mereka juga akan naik ke tingkat berikutnya. Tentu, ini tujuannya. Sebenarnya sangat sederhana. Pikirkan lebih banyak,
latih lebih banyak, kata Si Feng terus terang. Pikirkan lebih banyak, melatih lebih banyak. Tim mengarahkan pandangan mereka pada ketua persekutuan mereka. Mereka telah melakukan hal itu selama ini. Namun, mereka hampir mencapai batasnya. Betul. Pikirkan lebih banyak, melatih lebih banyak. Tidak ada jalan lain. Dalam Guts Domain, setiap gerakan keterampilan memiliki tujuan masing-masing. Pertama, cari tahu mengapa gerakan seperti itu diperlukan, kemudian lakukan. Kalian telah mencoba menggambar harimau dengan melihat kucing. Kamu tidak dapat meningkatkan jika semua yang kamu lakukan adalah meniru video tutorial. Si Feng menyadari antusiasme yang mengisi hati teman-temannya. Namun, seseorang tidak bisa menjadi lebih mahir dalam semalam. Setelah evolusi kedua domain dewa, pemain akan mengalami penurunan untuk periode yang relatif lama. Para ahli tidak terkecuali. Banyak pemain berjuang dengan kelemahan tiba-tiba, jatuh dari kemuliaan. Namun, justru karena evolusi kedua domain God itulah perbedaan antara pemain biasa dan pakar menjadi lebih berbeda. Sebelumnya, kekuatan pemain bergantung pada peralatan dan teknik mereka. Namun, setelah evolusi kedua, kekuatan pemain terutama bergantung pada tingkat penyelesaian keterampilan mereka. Dengan sistem baru ini, seseorang dapat langsung mengetahui apakah seorang pemain adalah naga atau cacing. Tingkat penyelesaian keterampilan pemain biasa biasanya berkisar antara 50% dan 60%, dan pemain pada standar ini dianggap pemula. Pemain dengan tingkat penyelesaian 61% hingga 70% adalah elit. Sementara itu, mereka yang mencapai 71% hingga 80% adalah pakar, dan 80% hingga 90% adalah domain para ahli tingkat atas. Pemain yang bisa mencapai tingkat penyelesaian di atas 90% jarang terjadi seperti bulu burung phoenix. Di masa lalu, rekor terbaik Si Feng adalah 87%. Meskipun dia hanya 3% jauh dari melampaui ahli tingkat atas, itu adalah perbedaan antara langit dan bumi. Fakta bahwa Fire Dance dan yang lainnya dapat mencapai hasil seperti itu hanya dengan beberapa jam latihan sudah mengesankan. Setelah evolusi kedua domain dewa, banyak pemain tidak berani melakukan monster solo. Banyak pemain menghabiskan beberapa hari melatih keterampilan mereka hanya untuk mencapai 50% tingkat penyelesaian. Hanya pemain yang telah mencapai 50% skill completion rate yang cukup kuat untuk bermain solo. Jika tidak, dengan tingkat penyelesaian yang tidak memadai, kerusakan mereka dapat diabaikan. Selain itu, mayoritas pemain di domain dewa mengandalkan keterampilan mereka untuk membunuh monster. Oleh karena itu, tanpa tingkat penyelesaian yang memadai, pemain hanya akan menemukan kematian jika mereka digiling sendiri. Renungkan pentingnya gerakan yang diperlukan. Fire Dance merenung. Haruskah aku melakukan itu untuk memanifestasikan teknik skill? Fire Dance mengingat penggunaan backstep sebelumnya dalam pertempuran. Di masa lalu, dia akan selalu memikirkan cara untuk menyerang lawannya dari belakang. Tidak pernah mempertimbangkan bagaimana dia bisa menggunakan backstep lebih efisien. Namun, dalam video tutorial backstep, pemain pertama-tama akan menghindari serangan lawan, membalikkan cengkeraman pada senjatanya. Kemudian melingkari belakang lawan dengan memutar dan menusuk senjatanya ke punggung lawannya. Seluruh prosesnya halus dan efisien, dan jauh lebih cepat, lebih ganas, dan lebih sulit untuk dihindari daripada metode serangan sebelumnya. Berpikir sampai titik ini, Fire Dance mencari dengan tidak sabar untuk Wolfman Warrior lain untuk bereksperimen.
Namun, kali ini Fire Dance tidak memasuki stealth. Sebaliknya, dia melenggang ke monster elite. Ketika Wolfman Warrior memperhatikan Fire Dance, ia melolong dan memotong pedang besarnya pada assassin. Fire Dance tidak segera mencoba menghindari serangan yang mendekat. Sebagai gantinya, dia menunggu sampai pedang besar Wolfman Warrior mencapai kecepatan maksimumnya sebelum bergerak. Fire Dance maju selangkah sebelum menghindari pedang besar itu pada saat-saat terakhir. Membalikkan cengkeramannya pada Blade Through Fire, dia kemudian memutar dan mendorong pedangnya ke punggung Wolfman Warrior. Karena kekuatan rotasi tubuhnya, kecepatan pedang bercahaya telah meningkat. Bahkan Si Feng tidak bisa menghindari serangan secepat itu, apalagi Wolfman Warrior. Hua! Blade Through Fire menembus punggung Wolfman Warrior, kerusakan -2,736 muncul di atas kepalanya. Sistem, tingkat penyelesaian backstep 76%, menghasilkan 90% efek skill. Kecakapan keterampilan +2. Mata Fire Dance bersinar setelah melihat pemberitahuan sistem ini. Seolah-olah dia telah menemukan jalan melalui kegelapan, kepercayaan dirinya tiba-tiba meroket. Oleh karena itu, dia terus berlatih backstep pada Wolfman Warrior. Ketika skill cooldown selesai, dia akan mulai lagi. Pada akhirnya, Wolfman Warrior yang malang meninggal setelah Fire Dance bermain-main dengannya selama 5 menit. Sister Fire Dance luar biasa. Yang terakhir itu bahkan mencapai 78%. Kekaguman Flying Shadow semakin kuat ketika dia melihat backstep Fire Dance terakhir digunakan pada Wolfman Warrior. Setelah menonton pertunjukan Fire Dance, seolah-olah realisasi telah menyadarkan mereka, semua orang memburu target mereka sendiri untuk berlatih bersama. Sementara itu, Si Feng terus mencari jalan keluar tanpa bicara, tidak mau berkomentar. Bimbingan yang berlebihan akan menyebabkan Fire Dance dan yang lainnya untuk percaya bahwa jalannya adalah satu-satunya cara. Namun, setiap orang memiliki jalurnya sendiri dan kebiasaan bertarung yang unik. Kebiasaan dan tipe tubuh yang berbeda akan mengarah pada teknik keterampilan yang berbeda. Jika mereka mengikutinya secara membabi buta, meskipun mereka dapat meningkatkan secara besar-besaran dalam waktu singkat, itu akan merusak perkembangan masa depan mereka. Karena itu, dia ingin mereka mencari tahu sendiri. Di masa lalu, Si Feng telah mencoba meniru ahli lain, meniru setiap gerakan mereka dengan harapan meningkatkan tekniknya. Sayangnya, tidak ada yang memperingatkannya tentang kerugian tindakannya. Meskipun kekuatannya melonjak dalam waktu singkat, pada akhirnya, dia terjebak sebagai ahli tingkat atas. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa mengatasi rintangan terakhir itu. Di masa lalu, dia tidak pernah bisa menggunakan Void Steps. Namun, setelah bereinkarnasi, Si Feng menemukan bahwa hanya jalan yang paling cocok baginya adalah jalan terbaik. Dia bukan orang lain, jadi bagaimana dia bisa mencapai hasil jika dia mengikuti jalan yang dimaksudkan untuk orang lain? Pada akhirnya, wahyu ini telah memungkinkannya untuk menguasai langkah kosong dalam kehidupan ini, menjadi jauh lebih kuat. Namun, mempelajari Void Steps tidak lebih dari langkah pertama dari mimikri. Dia masih memiliki jalan panjang dan banyak aspek untuk dijelajahi sebelum dia bisa menempa caranya sendiri. Untuk sementara waktu, Tanah Bintang jatuh menjadi tempat uji bagi Si Feng dan anggota partainya. Tanpa disadari, mereka telah menghabiskan lebih dari 7 jam di Tanah Bintang jatuh. Dan selama periode ini, mereka telah membunuh banyak prajurit Wolfman Warrior peringkat 27 level elit.
Tarif penyelesaian keterampilan semua orang telah meningkat secara konstan selama waktu ini. Meskipun mereka tidak dapat secara konsisten mencapai 70%, mereka masih dapat mengelola di atas 60%. Partai juga telah menambang lebih dari 1.300 keping Starfire Ore. Penambangan mereka jauh lebih efisien daripada ketika mereka berada di luar gua kristal ini. Sekarang, mereka telah mengumpulkan lebih dari 20.000 keping Starfire. Stok besar seperti Starfire Ore bernilai lebih dari 200 gold. Setelah Si Feng menyaring biji menjadi Starfire Essence menggunakan batu bertuah, nilai totalnya akan lebih dari 800 emas. Bahkan untuk guild kelas 1, 800 emas adalah jumlah uang yang sangat besar. Jika mereka memperoleh beberapa ratus lebih banyak emas, mereka dapat membeli real estate yang relatif berharga. Jika digunakan untuk menempa, nilai esensi Starfire akan naik beberapa kali lipat. Pikiran itu sendiri menggembirakan Si Feng. Ketua pemimpin, aku menemukan pintu tersembunyi, Fire Dance tiba-tiba melaporkan. Bab 445, Tablet Batu Emas. Api perak menelan pilar batu. Segala sesuatu dalam jarak 10 yard dari api ini telah dibakar, diubah menjadi bidang abu putih. Ketua pemimpin, pintu tersembunyi ada di dalam nyala api ini, Fire Dance berkata sambil menunjuk ke arah api perak. Tepat sebelum Si Feng bergerak lebih dekat untuk memiliki tampilan yang lebih baik, Fire Dance menahannya, berkata, Ketua Guild, hati-hati. Api perak itu sangat panas. Ketika aku melangkah ke wilayah yang hangus itu, aku langsung kehilangan 2000 HP. Petik 2. Kerusakan api yang begitu tinggi? Meskipun Si Feng bisa mengatakan bahwa api perak adalah sesuatu yang luar biasa, dia tidak menyangka itu akan begitu kuat. Jika itu bisa menangani minus 2000 kerusakan pada pemain setiap detik, ia akan menerima kerusakan signifikan bahkan dengan 70 poinnya di Fire Resistance. Bahkan dia akan mati jika dia menduduki wilayah itu terlalu lama. Valet, sembuhkan aku. Aku akan masuk dan melihat lebih dekat. Setelah memberi perintah, Si Feng memasuki area efektif api perak. Tiba-tiba, kerusakan mendekati minus 500 poin muncul di atas kepala Si Feng. Si Feng merasa seolah-olah dia telah mencelupkan kakinya ke mata air panas begitu sepatu botnya menyentuh tanah putih abu-abu. Dia bahkan mengenakan flame boots, yang menurunkan suhu yang dirasakan kakinya. Jika dia dilengkapi beberapa sepatu lain, dia mungkin harus melompat dan melompat terus-menerus saat berada di dalam wilayah hangus ini. Setelah itu, Si Feng mendekati pilar batu yang terbakar. Semakin dekat dia ke pilar batu, semakin tinggi suhunya. Demikian pula, kerusakan yang dia terima juga meningkat. Ketika Si Feng kira-kira 2 meter dari pilar, dia kehilangan lebih dari 1000 HP setiap detik. Meskipun Si Feng telah lama pulih dari kondisi melemahnya, HP-nya kembali menjadi lebih dari 8400, ia hanya akan bertahan paling lama 9 detik. Untungnya, ia memiliki tabib yang kuat, Valet Cloud, yang mendukungnya. Setelah Valet Cloud melemparkan perisai suci padanya, dia hampir tidak bisa mengatasi dot yang tinggi. Tentu saja, ada pintu tersembunyi di sini. Si Feng memperhatikan bahwa ada pintu yang tertutup rapat di pilar batu yang terbakar. Ada juga rantai biru tidak jauh dari pintu. Si Feng meraih rantai biru, mencari koneksi dengan pintu. Namun, begitu dia menyentuh rantai, Si Feng tiba-tiba merasakan hawa dingin mengguyurnya. Kerusakan api yang diterimanya tiba-tiba berkurang dari lebih dari minus 1000 kerusakan menjadi hanya sekitar minus 600 kerusakan.
Rantai ini benar-benar spesial. Aku bertanya-tanya terbuat dari apa? Ini bisa berguna jika aku bisa menemukan cara untuk mengambilnya. Si Feng memeriksa rantai biru, sangat tergoda. Jika dia bisa mengklaim rantai ini, menyerang dungeon tipe api atau menghadapi bos tipe api akan menjadi jauh lebih mudah. Hanya dengan memegang rantai, meningkatkan fire resistance-nya setidaknya 40 hingga 50 poin. Itu bahkan lebih mengesankan daripada ramuan tahan api menengah. Selain itu, yang terakhir hanya memiliki durasi 1 jam, sedangkan yang satu hanya perlu memegang yang pertama untuk mendapatkan buff. Berapa banyak uang yang bisa dia hemat pada ramuan tahan api? Saat Si Feng menarik rantai biru, pintu batu di tengah pilar besar terbuka perlahan. Sebuah lorong gelap dengan jarak pandang 0 berada di luar ambang pintu. Setelah pintu batu terbuka, api perak berkurang secara bertahap sampai mereka padam. Tak lama setelah itu, bumi yang hangus juga mulai mendingin, yang memungkinkan para pemain melintang melalui wilayah itu dengan bebas. Pemimpin persekutuan, kamu luar biasa. Resistensi api kamu sangat tinggi. Tidak ada orang lain yang bisa meraih dan membuka pintu. Bahkan jika mereka tahu tentang itu, Blackie tertawa. Meskipun mereka telah memperoleh hadiah dari negeri bintang jatuh ini, itu tidak akan berarti apa-apa jika mereka tidak bisa menemukan jalan keluar. Ayo pergi. Si Feng menghunuskan Abyssal Blade dan Purgatory Shadow ketika dia melintasi ambang pintu dengan hati-hati. Bagian di luar pintu batu itu sempit, dan ukiran teks-teks kuno dan gambar menghiasi dinding di kedua sisi. Dari penampilan mereka, teks-teks dan gambar-gambar ini tampaknya berasal dari zaman kuno, dan bahkan Si Feng, seseorang yang sangat akrab dengan domain dewa, tidak mengenalinya. Bagian ini memungkinkan, paling banyak, 3 orang untuk berjalan sejajar, jadi akan sangat menantang untuk mengoordinasikan serangan mereka. Untungnya, pesta itu tidak menemukan satu monster pun di sepanjang perjalanan mereka. Setelah berjalan menyusuri lorong selama lebih dari setengah jam, rombongan tiba di altar yang menjulang tinggi. Patung besar pria berkepala serigala menjaga setiap sisi altar, dan nyala api perak yang menari di atas altar adalah nyala api yang sama yang Si Feng dan yang lainnya lihat di luar pintu batu. Tidak jauh dari kanan altar, ada arai sihir teleportasi. Sebuah tablet batu yang memancarkan cahaya keemasan duduk di sebelah kiri altar. Tanda dan gambar ilahi menutupi tablet, dan orang dapat melihat dengan lirikan bahwa tablet itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika tim berjalan menuju altar, mereka tiba-tiba merasakan tekanan luar biasa membebani mereka. Rasanya seolah-olah seseorang memukul mereka berulang kali dengan palu godam. Pemimpin persekutuan, lihat di sana, kata Blackie sambil menunjuk ruang di atas altar. Merinding menutupi kulitnya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke tempat Blackie menunjuk. Sosok melayang di atas altar, tetapi karena pencahayaan yang buruk di sekitar altar, mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, mereka bisa merasakan ancaman kuat kematian yang berasal dari sosok ini. Si Feng juga tidak bisa mendapatkan gambaran jelas tentang sosok itu. Namun, dia bisa merasakan sosok ini menatap mereka. Si Feng kemudian mengaktifkan mata Maha Tahu dan mengamati sosok itu. Hasilnya mengejutkan. Penjaga Anubis. Tuan Besar. Level 30. HP 10 juta per 10 juta. Tuan Besar, Si Feng bergumam. Orang lain mungkin tidak menyadari betapa kuatnya seorang Great Lord di domain dewa, tetapi Si Feng tahu betul apa yang mampu dilakukan seseorang.
Kelompok 6 mereka bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi Gatekeeper ini. Itu terutama berlaku untuk Field Grid Lords semacam itu. Meskipun HP mereka jauh lebih rendah dari Grid Lords Indungans, Field Grid Lords lebih kuat. Bahkan sebuah tim yang terdiri dari beberapa ribu pemain level 30 tidak akan lebih dari umpan meriam sebelum Gatekeeper ini. Dia tidak akan menyerang kita, kan? Aqua Rose bertanya, merasa agak gugup ketika dia menyaksikan Gatekeeper Anubis. Aqua Rose bukan satu-satunya yang gugup. Bahkan si Feng berjuang untuk tetap tenang. Semoga tidak, kata si Feng ketidakpastian. Namun, karena dia belum bergerak sejak kita tiba, jangan mengambil risiko apapun. Jika Gatekeeper Anubis mengambil inisiatif untuk menyerang, bahkan si Feng tidak akan berdaya melawannya. Mereka hanya bisa mencoba melarikan diri. Mereka hanya akan membuang nyawa mereka jika mereka mencoba menghadapinya. Mencoba untuk menemukan trik melawannya juga akan bunuh diri. Powerhouse seperti Grid Lords tidak akan memberi pemain kesempatan seperti itu. Menurut tingkatan domain dewa, Dewa Agung setara dengan kelas tier 3. Kelas tier 3 sekuat penguasa kota dari kota biasa. Setelah si Feng dan yang lainnya diam-diam memeriksa daerah itu, mereka samar-samar memahami situasi mereka. Gatekeeper itu seharusnya monster yang bertugas menjaga tablet batu emas. Selama kita tidak menyentuh benda itu, Gatekeeper tidak akan menyerang kita. Petik 2. Si Feng telah bereksperimen dengan Gatekeeper. Ketika dia mendekati tablet batu emas, niat membunuh Gatekeeper akan meningkat. Adapun arai teleportasi di sisi lain, Gatekeeper tidak bereaksi ketika dia mendekatinya. Aqua, kalian aktifkan susunan teleportasi. Setelah beberapa pemikiran, si Feng berkata, aku akan mengambil tablet itu. Pemimpin persekutuan, itu tuan yang luar biasa, kata Fire Dance, ngeri. Meskipun tidak ada dari mereka yang pernah melihat Lord Besar beraksi, mereka dapat mengatakan bahwa, dibandingkan dengan Great Lord ini, Crimson Shadow Wolf yang sebelumnya mereka hadapi adalah lelucon. Jika si Feng benar-benar mencoba mencuri tablet batu emas, dia mungkin mati dalam sekejap.